ke sekretariat atau ruangan kantor SMP Negeri 1 Kanor. Kemudian kita akan menuju ke ruangan masing-masing yang akan kami informasikan kepada kalian semuanya yang besok akan mengikuti tes yang bertempat di SMP Negeri 1 Kanor. Ini untuk memudahkan kalian semuanya, bahwasanya kalau Anda belum pernah mengunjungi SMP Kanor, maka kami permudah dengan pembuatan video ini yang mungkin bisa di-share di teman-teman kalian semuanya. Ayo. Nah, calon peserta perangkat desa, ini saya bersama Pak Arno. Kebetulan beliau juga sebagai tim pengisian perangkat desa dan juga sebagai guru yang ada di SMP ini. Mari kita ikut menuju ke ruangan yang kami sediakan sejumlah 26. Yuk. Ruangan R1 dimulai dari sini Pak Arno. Ini ke arah barat, Nah, ini R1. Bila kalian nanti besok masuk ke SMP, itu langsung belok ke barat atau belok ngulon bahasa Jawa nih. Belok ngulon. Kemudian akan menjumpai R1. Nah, ini R1, dimulai dari R1. Ini R2. Ini R2. Inilah kondisi ruangannya, coba di-shoot Mas Aan. Ini adalah kondisi ruangan di SMP Negeri 1 Kanor yang sangat-sangat memadai untuk pelaksanaan ujian besok yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni. Dan ruangan ini atau sekolah ini sudah kami survei sebelumnya jauh-jauh hari untuk memastikan kebutuhan untuk pelaksanaan tes besok. Monggo Pak. Kita menuju R3. Ini R3. Sekretariat ya, kawan-kawan, ini sekretariat untuk 4 desa. Ya, 4 desa itu diantara Samberan, Pilang, kemudian Prigi, bukan Piak. Piak dan Temu. Nah, ini sekretariatnya untuk teman-teman dari tim pengisian perangkat desa besok. Kemudian kita menuju ke ruang 4 Pak. Oke. Ya. Tapi di sini ruang 5 ya? Ini kan ruang ujian anak-anak. Oh, meh podo. Iya. Ini R4 yang mungkin masih wilayahnya Piak kalau nggak salah ya. Ini Pilang. Mas Pilang ya? Ya, ini desa Pilang ini. Besok Pilang untuk ditempati di sini sampai dengan ruang 6 untuk desa Pilang. Kita menuju ruangan berikutnya. Sekali lagi ini yang memudahkan teman-teman besok pada waktu pelaksanaan tes. Jadi nggak usah bingung ketika masuk di sini, samping benah yang sudah kami share melalui teman-teman dari tim pengisian desa. Ini ada ruang 26 juga. Ini ada ruang 26 yang ini ditempati ada kabelan. Ini tesnya. Ya. Sekretariat nanti di sana. Oh, sekretariat di sana. Ini nanti tes kabelan. Tesnya desa Kabelan akan ditempatkan di sini. Kami akan memasang nomornya besok tanggal 8 9 Juni 2021 ya. Kemudian untuk sekretariat Kabelan berada di sebelah timur. Menuju ke ruang berikutnya. Ini ruang 5. Ini adalah ruang 5. Pilang. Nah ini. Oh, ruang 5. Ya, masih Pilang. Nah, Pilang berada di sini. Ruang 5. Kita menuju ke ruang 6 atau ya. 6 Pilang. Ruang 6 masih desa Pilang ya. Perlu diketahui untuk Pilang, peserta dari Pilang, ruangan kalian semuanya itu menghadap ke lapangan bola voli, lapangan basket ya. Jadi menghadap ke utara ruangannya kalian semuanya. Kemudian ini adalah R7 Samberan. R7 ditempati oleh desa Samberan. Mulai pertama kali ini adalah R7 Samberan. Karena Ada 6 ruang, jadi tetap untuk desa Pilang, Samberan ruangannya menghadap ke sebelah utara, yaitu menghadap ke lapangan basket, lapangan bola voli. Kemudian selanjutnya kita menuju ke ruangan 8. Saya masih ditemani teman-teman dari Satpol dan Pak Arno selaku guru yang ada di sini sekaligus tim dari desa. Ada.
Ini masih Samberan, ruang 8. Ini Desa Samberan, ruang ketiga. Ini coba ya. Sekretariat untuk kabelan. Sekretariat, oh iya, ini sekretariat Desa Kabelan. Ini masih terkunci, Di ruang hantu. belum ada, nggak tahu ini apa Khusus panitia kabelan ya ruang hantu. Enggak, nanti ini bangku akan dilengkapi. Nanti jangan khawatir teman-teman peserta, bangku semuanya cukup. Berarti Meroy sama di sini itu duduk manis, mengerjakan soal dan tidak perlu khawatir. Jangan lupa Kalau bawa masih gembok. ada seperti ini, maka nanti untuk Desa Kabelan panitianya Ini ruang segera menuju sekretariat. untuk disurvei ya. Oke, sekretariat Desa Kabelan. sekretariat sini ya. Oh, panitianya Berapa baik. pesertanya? 14. Nanti ruangannya di sana. Itu luang luas itu nanti kalau untuk apa untuk tesnya. Oh iya. Ya, itu. Nah, itu kan bisa dilihat dari sini. Di pojok ada Iya, di sini tuh ya. ada. Oh iya. Itu bangkunya panjang banyak, kalau dibuat lebar pun bisa. Oh gitu ya. Sekretariat ya. Sekretariat Jadi, panjang. jadi besok jenengan ketika berangkat dari sini ada tulisan seperti ini langsung masih sekretariat Gitu ya. Iya. sekretariat Desa Kabelan, sekretariat PPKP Desa Kabelan. Sekarang bisa ngecek ruangan jenengan. Nanti kuncinya masih di mana? Oke guys, kita menuju berikutnya adalah ruangan Bisa aja 9. tanggal 9 nanti. Tanggal 9 ini sini lagi ya. Ya, kan itu pengasahan nomor toh? Oh iya. Tanggal berapa masalah nomor? Ya, nanti bisa di. Berarti untuk hari ini cuma Di sini ada ruang UKS. Di sini ada ini ruang 9. Ini sekretariat nanti di sini ya. Ruang 9 Ini masih Samberan 9. dimiliki oleh Desa Samberan ya. Ini wilayahnya nanti akan ditempati oleh Desa Samberan. Ini pesertanya. Desa Samberan dan Desa Cangan itu banyak pesertanya. Samberan Kita menuju ke R10. sampai sana. R10 masih dengan Desa Samberan. Ya. 10 Full Desa Samberan dan Pilang itu menghadap ke lapangan semuanya Pak Noe. sampai sana Samberan. Itu Samberan. Sampai terakhir ruangan ini 12. Ya, Samberan. Tadi makanya kan tidak dipecah-pecah. Iya. Nah, ya kawan, woi. Ini terakhir Desa Samberan berada dari ujung tadi ke sana 1 2 Pilang kemudian sampai sini terakhir Ada 6 ruang. Desa Samberan terdiri dari 6 ruang yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian ini Yang ini untuk desa pihak. Desa pihak ya. 1 2 3 1 2 3. Oke. Di sini ada kantin, teman-teman. Ada kantin. Mungkin besok pada waktu pelaksanaan buka atau tidak kita belum tahu. Bisa ngopi bareng. Bisa ngopi di sini, ya. Atau barangkali kalau tidak buka bisa bawa minuman dari rumah. Nah ini informasi dari untuk Desa Pihak bahwasanya Ada 6 ruang. ruangan yang sudah disediakan oleh kami itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruangan. Jadi model letter U seperti ini menghadap ke utara, menghadap ke barat dan menghadap ke selatan ya. Pas di depan lapangan bola voli. Sehingga kumpul jadi satu untuk Desa Pihak. Ya memang kita kondisikan dengan Koordinasinya gampang. keadaan yang satu universitas atau satu pihak ketiga itu kita kondisikan untuk bisa berkumpul jadi satu. Kemudian belakang itu masih ada Desa Prigi. Lewatnya Sini. oh, lewatnya sini. Belakang tamannya juga Ini Prigi kan 3 lokal. tiga lokal. 2 3. Satu dari satu gedung. Satu gedung menghadap ke barat semuanya. Barat semua. Karena yang itu gudang. Oh. Jadi 1 Satu, 2 dua, 3. tiga. Ya. Untuk Desa Prigi nanti berada di paling selatan ya, paling selatan ruangannya paling timur selatan menghadap ke barat. Dan ini kondisinya kalau peserta dari Prigi menonton ini semuanya, jadi dimulai dari utara ya, dari utara 1, kemudian di sini ada ruang berikutnya 2, dan kemudian yang paling selatan ini juga nanti akan dipergunakan untuk peserta
dari Desa Prigi. Nah, sebelumnya kami akan mempersiapkan tanggal 8, 9 untuk pembersihan dan kesiapan meja kursi beserta seluruh tim pengisian perangkat desa di 16 desa. Nah, saya kira ini kemauan Pak ya? Masih yang ada ini lagi. dua ini Tambarjo. Oh ini nih, Tambarjo. Tambarjo. Nah, Selatan dan yang itu Simorjo. Desa Tambarjo itu ada 2. Ya, ini. Nah, ini. Ya ini. Ruang 24 dan Ruang 24, 25. Ini Desa Tambarjo 1, kemudian 2 disusul untuk R2, 3 dan R22. kedua itu R22 nanti akan ditempati Simorjo. Desa Simorjo. Berapa? Kelas. dua kelas. Ini sudah cukup pengguna. Desa Simorjo sesuai dengan Enak. data dari kami itu pesertanya adalah yang satu ruang 17 dan kemudian satu ruangnya adalah 16 peserta. Jadi totalnya adalah 33 peserta dari Untuk sekretariatnya Simorjo. Pak, yang itu menghadap kota. Oh untuk sekretariatnya 3 desa ya? Makanya kan lebih enak pengawasannya. Oh iya jadi menghadap ke utara ya. Bisa diawasi dari atas. Untuk sekretariatnya desa Simorjo, Prigi, Prigi Tambarjo, dan Tambarjo disediakan ruangan di sebelah sana menghadap ke utara sehingga ruangan yang sudah disediakan itu semuanya menghadap ke tempat ujian yang akan dilaksanakan. Bisa diawasi. Itu barangkali dari review tempat-tempat ujian yang disediakan di SMP bagi kalian semuanya. Bila kalian mempunyai satu teman, tolong di share atau dibagi kepada teman-teman yang lain karena mungkin ini bisa bermanfaat sebelum berangkat melaksanakan ujian tes perangkat desa. Jadi sambil melihat jenah yang sudah dibagi, sambil menonton video ini sehingga besok panjenengan semuanya tidak terlambat sampai dengan tempat ujian. Nah, demikian kita akan selanjutnya menuju ke SMK Negeri Kanor. Ciao. Kawanku semuanya, di tempat kedua ini saya mengunjungi atau survei lokasi yang kedua yaitu di SMK Negeri 1 Kanor. Nah, di mana di tempat ini kami menyediakan tempat atau ruangan untuk ujian sebanyak 15 ruangan ya. 15 ruangan itu nanti akan ditempati oleh desa, diantaranya adalah Desa Cangaan, Desa Nglarangan, Desa Simbatan. Bagi kalian semuanya nanti yang merasa untuk bertempat ujian di SMK Negeri Kanor, ini adalah pintu gerbangnya ketika kalian semuanya masuk, dan nanti akan kami review satu persatu ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan ujian yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni tahun 2021. Selanjutnya ikutilah perjalanan saya menuju ke ruangan. Nah, kawan-kawanku semuanya, calon perangkat desa untuk tes di SMK Negeri 1 Kanor. Bersama ini kami bersama dengan teman-teman dari TPPD Desa Nglarangan, Simbatan, dan Cangaan dalam agenda survei lokasi untuk persiapan tanggal 9 nanti dan tanggal 10 ya pada waktu hari H. Nah, ini tempatnya tadi yang sudah saya tunjukkan, pintu gerbang SMK Negeri 1 Kanor. Kemudian saya akan mereview per ruangan, harapannya nanti tetap bisa membantu dari kalian semuanya ketika masuk di SMK sini langsung bisa menempati ruangan yang sudah kami review satu persatu sehingga panjenengan semuanya tidak bingung ketika masuk di SMK Negeri 1 Kanor. Nah, untuk selanjutnya kami akan langsung menuju ke R1 ya. R1 ini dimulai dari desa di Larangan. Nah, ini TPPD Larangan, Ketua TPPD Desa Cangaan Pak Sia, dan Ketua TPPD Desa Jembatan Pak Solikin. Nah, mari kita menuju ke R1, kita mulai. Ayo Pak, satu Pak. Iya. Ajane enak lah, Bapak nggone sama presiden lho. Tukare.
Ya neng sini gitu. Teman-teman semuanya, calon perangkat desa yang mengikuti tes di sini, kita mulai dari R1 yang akan ditempati oleh Desa Nglarangan ya saya. Ya, Desa Nglarangan kita mulai. Jadi ruangannya itu menghadap ke selatan yang paling barat. Ya, jadi R1-nya menghadap ke selatan dimulai dari sini. Nah, bagi kalian peserta dari Desa Nglarangan yang menonton video ini, inilah R1, tinggal nanti penataan atau pengaturan ruangannya, mejanya itu dari tim pengisian perangkat Desa Nglarangan masing-masing, sehingga nanti panjenengan sudah bisa membayangkan dari rumah kira-kira ruangannya saya terus mejanya saya berada di mana. Inilah menjawab review untuk kalian semuanya yang akan melaksanakan ujian besok tanggal 10 Juni. Sayang bau reksa Nglarangan. Ya, untuk ruang R1 sama R2 ini itu untuk formasi sekdes R1 sama R2. Berarti satu ruangan sejumlah 21 dan R2 itu sejumlah 20. Jumlah peserta sebanyak 41 untuk formasi sekdes. Bagus. Lanjut. Lanjut kita ke R2 ya saya. Ya. Ini mungkin ada tambahan baru ya Pak ya Pak Guru. Ya, Besok ya. Kemudian selanjutnya kita menuju ke R2. menangku sempurna kita dibangun punya roh. Masih di R2 ditempati oleh Desa Nglarangan. Ya, untuk Formasi sekdes. sekdes ya. Sekdes jadi dua ruangan ya Pak Sek. Dua ruangan yang R1, R2 untuk formasi jabatan sekdes. Nah, di sini mungkin untuk Desa Nglarangan yang R2-nya itu sejumlah kalau tidak salah ini ya 21 peserta. Kalau tidak ada perubahan dan mungkin nanti kalian semuanya yang menonton video ini bisa memudahkan kalian semuanya. Harapannya memang seperti itu untuk memudahkan. Sekali lagi kami dari tim fasilitator kecamatan dan tim pengisian perangkat Desa Nglarangan kami jembatan yang terbaik untuk kalian semuanya ya. Kita menuju ke R3. R3 tuh R3 Suzuki. R3 ini untuk formasi jabatan Kasih kesejahteraan ya. Untuk kawan-kawan semuanya di ruangan 3 atau R3 Desa Nglarangan ini ditempati oleh formasi jabatan kasih kesejahteraan. Kemudian ya, alat pembangunan ya, alat pembangunan ya. Sehingga di sini sesuai dengan data faktual ditempati oleh 20 peserta. Kalau tidak perubahan dari dengan ya 20 peserta ya. Nanti sudah bisa menuju ke R3 yang tempatnya masih menghadap ke selatan. Selanjutnya kita menuju ke R4. Untuk Desa Nglarangan itu ada 5 ruangan yang disediakan oleh panitia desa. Iya, satu orang enggak. Physical distancing. Ini R5 ditunjukkan Pak Mudin. Ditempatkan formasi apa? R4 atau berapa ini? R4. Sama untuk kasih kesejahteraan. Masih kasih kesejahteraan. R4 sesuai dengan data sejumlah 18 peserta ya yang akan menikmati tempat duduk yang sudah disediakan. Dan jangan khawatir, nanti kami beserta dengan teman-teman tim desa akan melakukan pembersihan di kelas dan penempelan nomor ruangan dan nomor meja kalian semuanya, jadi jangan khawatir. Kemudian kita menuju ke R5. R5 ini itu nanti akan ditempati oleh formasi jabatan KAUR Keuangan sejumlah sesuai dengan data 26 peserta. R6 ini sehingga nanti membutuhkan meja banyak, perlu adanya pergeseran meja dari kelas lain atau ruang lain. Saya cukup 26. Ya. Ini R6 untuk formasi jabatan keuangan jumlah 26 peserta. Nah, demikian review untuk Desa Nglarangan, peserta Desa Nglarangan yang dimulai dari R1 sebelah sana, kemudian menyusul jalan ke timur menuju ke R6. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke R6. Maaf, ini R5. Untuk ke R6 itu adalah Desa Simbatan. Ya. Desa Simbatan. R6 ini. Belakangnya masjid.
R6 masih deretan dengan desa Larangan, sehingga yang disediakan oleh TPP di desa itu sejumlah 3 ruangan yang dimulai dari R6, R7 dan R8. Dimulai dari R6 ini untuk formasi apa Pak? Untuk sekretaris desa, sekretaris desa Desa Simbatan itu sesuai dengan data di sini adalah 18 peserta ya. 18 peserta. Jadi bagi kalian semuanya yang berasal dari Simbatan atau orang luar Simbatan yang mengikuti ujian mendaftar di Simbatan, jangan lupa di sini ruang R6 itu sejumlah 18 peserta. Mohon dicek sesuai dengan nomor yang sudah dibagi oleh tim, sehingga mungkin nanti dari rumah sudah ada bayang-bayang untuk panjenengan yang dari Simbatan itu menuju ke R1 sudah dengan nomornya masing-masing. Nah, berikutnya kita ke R7 dengan formasi jabatan sekdes. Masih sekdes juga. Monggo kita ke sebelah timur. Kolam ikan berada di paling utara. Belakangnya masjid ya. Ini R7. Desa Simbatan masih dengan formasi sekretaris desa. 18 peserta ya. 18 peserta, dan kalau melihat volume dari meja dan kursinya ini juga sudah cukup untuk adik-adik semuanya mengikuti tes perangkat desa yang ditempatkan di ruang R7 SMK Negeri 1 Kanor. Nah, kita menuju selanjutnya ruangan yaitu ke R8. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke R8. Tampaknya R8 itu sesuai dengan denah yang kami buat itu terpisah dengan R1 dan R2, tempatnya di sini di ruang G. Nah, ini ruang G. Kalian semuanya yang dari Simbatan, peserta yang ditempatkan oleh panitia di R8 ini dengan formasi KUR keuangan, KUR perencanaan, maaf. Itu di sini tempatnya ya. Di sini tempatnya ruang G bila dengan nanti masuk. Kemudian untuk ruangan ini itu nanti akan ditempati oleh 18 peserta calon perangkat desa dengan formasi jabatan KUR perencanaan. Nah, ya ini sekali lagi dari rumah, monggo dilihat video ini. Jadi ada bayang-bayang masuk, lihat ruangannya, lihat denahnya dari rumah, sehingga tidak bingung. Usahakan berangkat pagi dan jam 7 atau setengah 8 kalian semuanya sudah harus berada di sini untuk checkpoint dan mengisi daftar hadir yang ada di desa masing-masing. Selanjutnya kita menuju ke Desa Cangaan. Sung-sung apa, Mbah? Taman. Nah, untuk Desa Cangaan ini yang paling banyak pesertanya dan paling banyak ruangannya yang disediakan oleh panitia desa. Tampaknya untuk Desa Cangaan ini membutuhkan 7 ruangan. Nah, saya bersama Ketua TPP di Desa Cangaan, Pak Siha, dan nanti akan memandu semuanya, kalian semuanya yang peserta dari Desa Cangaan dengan formasi jabatan Sekretaris Desa, Kasun Brek, kemudian KUR Perencanaan dan KUR Umum dan Tata Usaha. Nah, untuk yang pertama adalah R9, ini tempatnya di ruang H ya, di ruang H. Ini untuk formasi jabatan apa Mas ya? Sekdes, Sekretaris Desa ya. Ini untuk Sekretaris Desa di ruang R6 sejumlah sesuai dengan data di sini adalah 20 peserta ya Mas ya. 25. Oh, 25 ya. Berarti ada perubahan 25 menyesuaikan dengan tempat dan meja. Saya kira untuk tempat dan kursi di sini meja sudah saya kira cukup Mas ya. 25 karena memang sudah ini memang kuotanya kemarin itu waktu 2017 kalau nggak salah 25, sehingga masuk plus untuk sekdes Desa Cangaan. Kemudian kita menuju ke R10 ke sebelah monggo. R10 itu ditempatkan di ruang atau kelas I. Nah, ditempatkan di ruang I. Kemudian di sini masih dengan formasi apa Pak ya? Oh, di sini langsung telu ya. Untuk formasi jabatan KUR Tata Usaha, KUR Umum dan Tata Usaha di Desa Cangaan, inilah tempatnya atau ruangannya berada di ruang kelas I, di ruang R10 ya, untuk KUR Umum dan Tata Usaha. Nah, di sini sesuai dengan fakta kalau tidak ada
kembar dari Malaysia mungkin nanti di sini akan menempati atau ditempati 20 peserta. Nah, jadi tidak ada perubahan, 20 peserta calon perangkat desa dengan promosi jabatan KUR umum dan tata usaha desa Cangaan. Nah, kita selanjutnya menuju ke R11. Nah, ini R11. R10 ya? R10? Ya. Oh, R10. Ini R10 yang ditempati formasi jabatan apa Mas ya? Pemerintahan. Kantor pemerintahan. Dua. Nah, di sini ada 20 Pak? 42. Oh, 42. Ya, pemerintahan. Kantor pemerintahan di sana itu 42 orang. 42. Ya. 42 orang nanti ditempatkan di sini dan nanti akan diatur nomorisasi oleh tim dari desa. Nah, perlu diketahui juga untuk yang disediakan di sini awalnya 7 ruangan semuanya terpakai Pak ya. Terpakai. 7 ruangan. Ya, bakal terpakai semua. 7 ruangan nanti akan terpakai semuanya untuk formasi jabatan yang ada di desa Cangaan. Kemudian Kasur. kita selanjutnya ke ruangan kasur. Ya. Untuk kasur 14. ya, 14. Oh, ada 13 berarti. Ini saya berada di R11. Yang paling selatan sih. Ya. R12 Pak. Ya, R12. Nah, kasih kasur. R12 ini ditempati oleh formasi jabatan kasur. Kasur Drek itu tempatnya pas berada di paling barat menghadap ke lapangan futsal ya. Jadi paling selatan barat menghadap ke lapangan futsal sehingga di sini sesuai dengan data akan ditempati oleh 14 peserta yang akan mengikuti ujian pada tanggal 10 Juni 2021. Temanku semuanya calon perangkat desa di survei tempat yang ketiga atau kunjungan tempat yang ketiga ini saya sudah berada di SD Negeri 1 Tambarjo, di mana tempat ini adalah tempat yang ketiga yang akan ditempati oleh Desa Palembon, Desa Sarangan, Desa Tejo, dan Desa mana? Semambung. Nah, saya sekarang berada di R7 di mana di sini ditempati oleh Desa Palembon. Nah, kapasitas untuk ruangan ini adalah sejumlah 18 ya. Berarti ada perubahan. Di sini sejumlah 18 peserta. Nah, bagi kalian yang atau peserta dari Desa Palembon, berarti harus diketahui bahwasanya untuk Desa Palembon berada di lantai 2 SD Tambarjo ya. Sehingga kalau kalian semuanya melihat video ini, coba dari rumah sudah bisa dibayangkan di atas lantai 2 SD Tambarjo dan menghadap ke utara. Saya bersama dengan ketua timnya Palembon, yaitu Bapak Sekretaris Desa. Nah, yang menata sendiri ruangannya demi kalian semuanya ya, yang akan menjadi kasih kesejahteraan. Ya. Jadi ada 4 desa. Pokok nanti Pak Kadir toh. 4 desa itu ada beberapa formasi jabatan, diantaranya untuk Desa Tejo adalah Kepala Dusun, Desa Semambung adalah KUR Umum dan Tata Usaha, kemudian KUR Perencanaan, kemudian Desa Palembon adalah Kasih Kesejahteraan. Berdasarkan data dan fakta di sini, semuanya peserta yang nantinya akan ditempatkan di SD Negeri 1 Tambarjo ini sejumlah
6 ruangan ya. Nanti ada R1 berada di sini, R2 berada di sini, R1 ini adalah Desa Semambung dan R2. Kemudian R3-nya adalah Desa Tejo. Kemudian naik ke atas ini adalah untuk Desa Palembon. Kemudian untuk sekretariatnya berada di sebelahnya ruangan untuk ujian. Kemudian turun ke bawah lagi itu adalah ruangan ujian untuk Desa Sarangan ya. Desa Sarangan, kalau dengan datanya di sini Sarangan itu untuk formasi jabatan sekretaris desa saja. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada sekretariat untuk Desa Sarangan dan Desa Tejo. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tonton terus video saya dalam review tempat atau survei lokasi pada waktu nanti digunakan untuk pelaksanaan ujian tulis calon perangkat desa di wilayah Kecamatan Kanor. Ini sambil intermezzo dan sambil kita berakhirnya di SD Taman Rejo ini sudah berakhir kita review dalam pengaturan kelas, survei lokasi dan sebagainya, tampak sepi tas. Nah, di sini ada pemandangan yang sangat luar biasa sekali, yaitu di SD Tambarrejo. Bila kalian sudah datang di sini semuanya, coba lihatlah di sebelah timur dari SD ini, ya, sehingga pada waktu sebelum pelaksanaan ujian atau setelah pelaksanaan ujian atau di saat istirahat, maka kalian bisa memandang sejenak bagaimana pemandangan yang ada di Desa Tambarrejo ini dengan melihat kondisi alam di sekitar kita, yaitu tanaman padi yang sudah mulai tampak menguning, ya. Kemudian di sebelah selatan ada lapangan bola dan kita tampak di sini ada kantor Kecamatan Kanor yang sudah terlihat sampai di sini. Nah, di situ ada bendera merah putih atau pendopo kecamatan. Nah, itulah tempatnya yang kantor Kecamatan Kanor, dan tadi yang pertama kali kita review adalah SMK Negeri Kanor berada di sana. Ya, berada di sana. Kemudian di sebelah timurnya lagi ada SMP Negeri 1 Kanor. Nah, teruslah kalian untuk menyimak atau menonton video-video kami selanjutnya di proses pelaksanaan pengisian perangkat desa yang ada di Kecamatan Kanor. Harapannya ini semuanya kami sudah semaksimal mungkin all out untuk melaksanakan proses pengisian perangkat desa ini berjalan dengan aman, jujur, dan adil serta transparan. Nah, demikian dari saya pribadi, saya Ugo Sipul dari Kecamatan Kanor dan Kanor Channel. Jangan lupa untuk like dan share video-video ini agar lebih bermanfaat lagi, dan jangan lupa tonton video yang seputar pelaksanaan nanti pada waktu hari ya dan selesai antara pelaksanaan pengisian perangkat desa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.